Kami ada lampu sih sebenarnya Pak, tapi cuman permasalahannya kami kalahnya di pembayaran listrik. Kalau yang paling urgent itu dah gas punya. Ketika pengunjung banyak, hujan turun. Pak Bupati, Pak Gubernur, ya, nanti Pak Menteri Pariwisata juga, saya mention khusus, ini masih swadaya, ya, dan tugas kita untuk memajukan wisata di Gunung Jaya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Helmi Faisal Zaini. Dan alhamdulillah kalau dilihat di tagging location, ya, saya berada di titik terbaik di bumi ini, ya, yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Danau Gunung Jaya Lombok Barat. Ini sebuah kawasan wisata yang sekarang ini menjadi alternatif destinasi baru, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan saya sudah bersama dua tokoh muda inspiratif yang memotori, ya, yang memprakarsai dan sekaligus menyemarakan wisata di Lombok ini, yaitu mereka menyebut sebagai Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Dan di sebelah kanan saya ini tadi saya sudah kenalan, namanya Pak Mas Usman, ya. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Tria Widiawati, ya, Mistri, ya. Oh, misteri ini berarti. rupanya Mbak Mis ini banyak misteri. Dan nanti tentunya kita akan banyak bertanya, ya, sekaligus juga menggali berbagai macam informasi yang saya kira ini akan bermakna, bermanfaat bagi teman-teman kita di Nusantara khususnya, ya. Tapi sambil itu mungkin lebih enak kali kalau nanti kopi, ya, pisang goreng dan pisang rebusnya disiapkan juga ini, ya. Nanti sambil sekali-sekali mungkin saya akan menyalakan sigar juga. Ini tembakonya dari Lombok Timur kebetulan. Oke, Mas Usman dulu sekarang, ya. Ya, Pak. Pandemik, ya, COVID-19 itu kan meruntuhkan semua sendi kehidupan, ya. Ekonomi terutama, ya, karena banyak kemudian saudara-saudara kita ini yang terpuruk, ya. Nah, saya mau tanya, di Gunung Jaya ini ketika COVID, apakah masih ada pengunjung? Baik Pak, mungkin seperti kata Bapak tadi kan masalah COVID yang menentukan semuanya. Awalnya kami itu membangun tempat ini ketika COVID benar-benar sedang melanda, itu tahun 2020. 2020. Iya. Kan kemudian 2021 itu kami sudah membangun beberapa fasilitas, karena COVID juga sedang melanda pas-pasnya tahun 2021, tapi kami coba-coba buka dengan prokes ketat, dengan pembatasan pengunjung, sehingga bisalah membantu warga atau masyarakat kami yang ada di sini waktu itu. Oh, jadi waktu sebelum COVID justru belum mulai, belum? Iya, sebenarnya sebelum COVID kita sudah merencanakan, tapi pas COVID tahun 2020 itu, 2020-2021 itu sedang kita membangun. Oke, jadi justru ketika COVID melanda itu punya kesempatan, ya, untuk mulai, ya. Ya, di situ kita mulai. Nah, Mbak Mis, itu ketika COVID sudah ada pengunjung juga lumayan, ya? Sudah ada, tapi itu kita untuk progresnya kita perketat. Ya. Jadi misalnya hanya boleh ada berapa pengunjung gitu misalnya? Ya, kita batasin waktu itu, kan waktu itu juga pas ada lockdown, ya, ada lockdown, itu kita buka lockdown, terus. Nah, jadi saya mau tanya, Pok Darwis ini di sini mandiri, ya, semuanya, ya? Iya. Belum disentuh bantuan dari pemerintah daerah pusat, belum, ya? Pak Bupati, Pak Gubernur, ya, nanti Pak Menteri Pariwisata juga, saya mention khusus,
ini masih swadaya ya. Dan tugas kita untuk memajukan wisata di Gunung Jaya ini ya. Dan jadi setelah waktu COVID itu masih sudah ada pengunjung dan semuanya menggunakan prokes ya. Dan sekarang kalau lihat traffic dari jumlah pengunjung setelah COVID makin banyak ya. Makin banyak. Makin banyak. Ya, kalau dihitung per bulannya sekitar 3.000 orang. 3.000 orang. Untuk Rata-rata weekendnya yang ramai itu weekendnya. ya, weekendnya. Bisa masuk 500 orang per malamnya untuk weekend. Per malamnya ya. Jadi kalau 500 orang, kalau setiap malamnya 500 orang itu sebulan 15.000 itu. Ya kan? Ya, memang peak seasonnya di weekend aja ya. Jadi totally kira-kira rata-rata dalam sebulan itu ada sekitar 3.000 pengunjung ya. Nah itu sudah menutupi enggak 3.000 pengunjung itu untuk biaya merawat, kemudian untuk mengelola ini? Lumayan nggak? Sebenarnya kalau belum sih sebenarnya. Belum ya. Mungkin minimal kalau sudah 10.000 lah atau 5.000 mungkin. Ya, baru. Harus ada hitung-hitungan tuh, hitung-hitungan apa namanya bisnis plannya itu. Ya. Jadi minimal berapa pengunjung itu baru bisa menutupi. Ya, karena kan untuk ngelola ini saya kira butuh biaya yang besar juga ya. Nah sekarang kalau ada teman-teman yang mau camping di sini, ya, itu disediakan juga ya persewaan ya. Ya. Apa saja persewaannya? Di sini kita menyediakan tenda, semua perlengkapan untuk campingnya ada semua di sini. Kompor, tenda, matras, sleeping bag, sudah ada di sini. Sekaligus itu include untuk jasa pemasangannya ada. Kalau paket lengkap berapa? Per malam? Untuk berapa nih? Berapa? 129.000. 129.000 paket lengkap itu untuk 2 orang. Itu untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Nah, jadi per orangnya berarti ya sekitar 65.000-an lah kira-kira gitu ya. Itu sudah include semua dari pintu masuk, dari sampai makan malam itu ya. Makan malam. Makan siang nggak ada ya? Nggak ada makan siang. Ya kalau makan pagi, siang, malam ditanggung bangkrut. Enak aja maunya gratisan ya. Ya jadi jadi sekitar 70.000-an lah ya. 70.000-an ya. Jadi kalau untuk wisatawan lokal 70.000, untuk quality time ya murah lah. Ya untuk waktu berkualitas di akhir pekan gitu ya. Nah kalau ada yang paket keluarga misalnya, keluarga dengan 2 anak, ya mereka juga mau camping, itu paketnya sama, harga tetap sama? Beda. Oh beda? Beda. Ya, kami dari harga paket paling murah di sini ada juga, ada 150.000, ada 75.000 pun ada. Kita sediakan di sini. Nah, jadi kalau saya lihat tadi saya sudah keliling ya. Insya Allah juga saya mau camping nih hari ini di sini. Silakan Pak. Ya, jadi salah satu fasilitas yang orang itu kalau camping, terutama keluarga ya, yang pertanyaan pertama itu kamar mandinya gimana itu. Kalau lampu kan ya mereka karena namanya orang camping kan siap gelap-gelapan gitu ya, bisa pakai lilin atau obor atau api unggun misalnya gitu ya. Nah, kalau dengan kamar mandi sudah tersedia di sini ya? Memang sudah tersedia, tapi karena kadang pengunjung itu membeludak, tidak mencukupi untuk kamar mandi. Untuk kamar mandi, ya. Tapi kalau lahannya di sini, kalau bangun kamar mandi sudah siap di semua ya? Siap. Ya, untuk fasumnya. Untuk lahan sudah siap, malahan masih sangat luas nih Pak. Tapi untuk sementara kamar mandinya memang tidak begitu layak untuk pengunjung. Kalau gitu, insya Allah nanti saya sumbang kamar mandi, mau ya? Mau. Oh, banget, tapi Pak. Saya bikinkan gambarnya, desainnya yang bagus. Jadi begini. Saya lihat masuk kamar mandi, begitu masuk gelap. Kita ini kan tropis. Harusnya dibuat ya arsitekturnya itu kita menggunakan skylight ya, jadi ada jendela-jendela yang cahaya itu bisa keluar masuknya itu diatur, sehingga kita nggak menggunakan lagi lampu sebetulnya ya. Nah ini semuanya tertutup
Saya tadi, wah ini harusnya menggunakan desain yang bagus nih. Enggak harus mahal desain gambar itu. Ya. Jadi insya Allah nanti saya akan bangun ya, kamar mandi. Siap, alhamdulillah. Di sini ya. Nanti bisa untuk kapasitas banyak orang. Ya. Termasuk musolanya juga harus nyaman. Ya. Musola juga jangan tertutup begitu. Kalau di tempat yang camping seperti ini, bukaan aja modelnya gitu. Tempat wudhu juga harus mudah aksesnya sehingga orang nyaman. Ya. Nanti insya Allah saya akan bangun ya. Terima kasih Pak. Dan ini pribadi saya lah. Ya. Tapi sambil saya nanti juga akan mencoba mengundang stakeholder yang lain ya untuk ikut membantu di sini. Nah, jadi ketersediaan airnya pasti ada, namanya juga danau kan itu ya. Ya. Tinggal pompa dan itu mudah semua lah. Saya tadi sudah kebayang lah ini. Wah ini saya harus menjadi bagian keluarga besar dari Pok Darwis di Gunung Jaya. Siap. Nah kemudian apa harapannya Pak coba harapannya? Kalau harapan kami memang di situ dari tadi kami sebenarnya dari dulu kami berharap seperti itu. Harapan kami ada sedikit sentuhan lah dari pihak-pihak dari pemerintah untuk mulai dari akses listrik. Akses saya lihat bagus sudah, no isu udah. Akses itu kan dari saya tadi lihat mobil jalan itu sudah oke. Tapi terjadi abrasi Pak di pinggiran sungai. Itu yang mana? Yang ini ya? Sebelah ya. Iya. Itu masuk ya, tapi sebetulnya berhenti di sana pun sebetulnya masih bisa ya, sih. bisa. Ya, di lokasi lain. Jauh. Ya, tapi itu jadi satu isu oke lah. Ya. Kemudian apa lagi nih? Kemudian penerangan lampu. Sebenarnya kami ada lampu untuk apa nih? Permasalahan penerangan untuk sekitar di jalan-jalan lah. Oh, jalan menuju sininya. Sini. Ya. Kami ada lampu sih sebenarnya Pak, tapi cuman permasalahannya kami kalahnya di pembayaran listrik. Listrik kami bayar sampai 1 Emang harus menggunakan ini ya, solar cell ya, menggunakan tenaga matahari mungkin matahari. Ya. Jadi lebih hemat. Murah itu sebetulnya. Kalau nanti saya akan mengundang lah teman-teman lain untuk ikut keroyokan di sini ya. Ya. Terus apa lagi nih? Fasilitas pendukung lainnya di sini sebenarnya yang sangat kami butuhkan itu yang paling urgen itu kemarin sebenarnya aula atau titik kumpul untuk pengunjung pas misalnya kejadian hujan atau apa, tidak cukup dari pengunjung itu duduk di gazebo Pak. Kita butuhnya itu titik kumpul atau aula, dan bisa juga kami sewakan nanti untuk kesejahteraan masyarakat di sini. Ya. Jadi sebenarnya ya ini emang harus terkonsep ya. Terkonsep. Jadi pintu masuk nanti kulineri di mana, untuk bahkan yang menjual kerajinan di mana ya. Itu harus terkonsep dengan baik. Ini saya jadi tergugah ya. Bahkan sebetulnya kalau kayak kamar mandi aja tadi yang saya sampaikan tadi. Kalau digambar bagus, orang ketika buang air kecil ya, itu bisa melihat ini juga tanpa mereka harus terlihat oleh yang lain. Kan kalau kita lihat di beberapa bandara kita sekarang sudah, kalau kamar mandi kan udah bisa melihat di Jogja misalnya, itu sudah bisa lihat pemandangan. Wah ini pucuk dicinta ulam tiba. Gunung Jaya. Ya. Silakan Pak. Ya. Ini pisangnya dari kebun sendiri kan? Oh ya, penghasilan dari kebun sendiri. Soalnya dari masyarakat, hasil alam Sedau. Ya. Ini alhamdulillah nih. Tadi saya minta disiapin jajanan pasar, sudah disiapin ternyata. Ya? Ya. Coba Pak. Oke. Sip. Oke. Ya, kita pegang kopinya semua ini, ya. Ya, kita ngopi, Pak. Ya, kita ngopi dulu ya. Ya. Ini ada kopi khas Lombok. Ya, kopi khas Lombok. Pisang juga dari kebun ya. Ya, dipadukan dengan pisang hasil kebun kita. Kita jual di sini. Dahsyat. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kopinya mantap. Mantap. Ya, jadi tadi oke, dari akses, kemudian penerangan, kemudian apa lagi yang diharapkan teman-teman? Kamar mandi sudah kan kami minta. Kamar mandi nanti, insya Allah saya bantu ya. Ya, untuk kamar yang paling urgent itu udah gazebo-nya. Ketika pengunjung banyak, hujan turun. Oh iya. Kita kan di alam Pak. Iya, Makanya. iya. Tapi biar kehujanan aja namanya orang camping. Iya Pak, ketika nggak hujan, nggak waktunya. Iya. Kan, Terutama kalau ada anak-anak ya. Iya. Kalau ada anak-anak ya. Kunjungan biasa itu Pak. Sebenarnya begini, ini konsepnya harus praktis ya. Jadi bikin musola yang gede, ya kan, bisa dipakai sholat. Ketika nanti hujan deras, mereka bisa berteduh. Iya benar Pak, kita Tuh. inginnya mau bikin musola yang gede, tapi dengan keterbatasan kami kayak Bisa. seperti ini. Makanya gini, konsepnya jangan itu harus semurah mungkin, tapi terkonsep dengan baik. Ya. Nah kalau semuanya pakai beton itu memang mahal. Mahal. Tapi kalau kita konsepnya bukaan ya, dan memang harus bukaan ini, karena udaranya enak, cahayanya bagus. Ya, nanti kita sama-sama kita diskusikan ya. Siap. Jadi yang pertama paling nggak kamar mandi lah, karena itu nggak bisa diwakilkan. Iya. Iya. Betul. Karena kita juga di sini mandiri Pak, mandiri. Ya mandi sendiri. Iya mandi sendiri. Dalam artian kita udah 2 tahun ya Pak Dir ya. Iya. Kita tidak ada suntikan dana dari desa maksudnya Iya. mandiri. Jadi kita Sambil dengan segala keterbatasan itu Pak. Ya. Wah, ada motor nih, kita bisa motor-motor nanti, bisa touring ini. Ya, sambil makan ini ya. Sang. Oh, jadi 2 tahun ini belum ada bantuan ya? Iya. Kalau dulu pernah ada memang, desa. Dari desa untuk BUMDesnya. Kan ini dikelola oleh BUMDes. BUMDes. Ya. Ya. Untuk dari situ di bawah naungannya BUMDes. BUMDes. Tapi kita sudah mandiri 2 tahun ini, BUMDesnya sudah mandiri. Sebenarnya ya di sini ya bisa juga buat agrowisata ya. Jadi ada kebun-kebun ini, pinggir-pinggir ini bisa ditanami jagung ya kan, bisa tanami atau buah-buahan yang nanti ketika panen juga orang bisa ikut membeli ya. Kira-kira banyak ide lah di sini, tempat yang bagus ini. Oke, harapan lain apa harapan lain? Itu udah ada beberapa harapan kami yang ini memang sampaikan Pak. Kalau untuk harapan-harapan yang lain, ya kami mungkin lebih tetap diperhatikan sama pemerintah, itu saja. Untuk peningkatan SDM kami mungkin kami minta adakan pelatihan-pelatihan lah untuk Pokdarwis, untuk pengelola di sini, untuk lebih profesional lagi Pak. Oh ya, sosial media ada IG-nya nggak di sini? Ada. Apa namanya? Desa Wisata Sedau. Wisata Sedau. IG-nya Desa Wisata. Desa Wisata Sedau. Iya. Ya. Gunung Jaya Sedau. Ya. Kemudian ada ya di Facebook semua ada ya. Facebook ada Desa Wisata Sedau. Jadi teman-teman boleh nanti follow di akun Instagram Desa Wisata Sedau ya. Atau di Facebook cari ya Desa Wisata Sedau. Iya. Dan kalau tiket masuknya berapa tiket masuk? Tiket masuknya cuma 5.000. Rp5.000. Untuk per orang ya. Kalau campingnya 10.000 per malam. Itu 1 orang. Iya. Jadi untuk 10.000 per malam ya. Jadi kalau untuk teman-teman wisatawan domestik ya berarti kan perhitungannya tadi kira-kira 70.000 untuk sewa ini tenda, 10.000 untuk pintu masuk ya. Iya. Tiket ya. Ya tiket masuk Ya. 10.000. Ya kira-kira 100.000 lah ya. 100.000 itu per harinya ya untuk bisa berwisata di sini ya. Dan teman-teman ternyata selain camping juga di sini ada wisata untuk perahu ya. Ya. Perahu. Berapa orang satu perahunya tuh? Untuk satu perahu tergantung ukuran, tapi yang
paling banyak isinya itu 4 orang. Untuk 4 orang. Ada yang 2 orang, ada juga yang. Ya, berapa sewanya kalau perahu berapa? Sewanya untuk perahu itu 10.000 per orang. Per orang. Untuk 1 kali putaran. 1 kali putaran ya. Ya. Ya, murah lah ya untuk. Murah meriah. Untuk ikut memajukan juga ya. Dan perahunya juga semuanya milik warga di sini. Milik warga. Ya. Jadi mereka bisa mencari nafkah di sini juga lewat perahu. Sebetulnya yang hobi goes juga bisa goes ini, memutari kawasan ini ya. Ya. Ada jalur goes juga ya. Jalur goesnya ada, tapi kita lebih banyak ke trail run-nya, Pak. Lari gunungnya. Ada off-road. Ya. Lari gunung. Oh, lari gunung. Keliling desa. Lari gunung ya. Iya. Oh. Iya, geopark ya. Iya. Di apa di daerah mana ini geoparknya di? Kawasan mana aja? Kita akan masuk kawasan geopark Rinjani. Bukan, lewat ini desa apa aja itu? Ada apa aja di sana? Itu ini untuk yang di Gunung Rinjani itu, Pak. Ya, Gunung Rinjani ya. Ya, kita akan masuk kawasan geopark. Ya, dari sini langsung kalau ke lokasi-lokasi lain yang terdekat di sini apa saja di sini? Dari sini. Lokasi wisata? Ya, kalau wisata, misalnya dia mau goes, mau jalan, mau apa selain danau ini apa saja yang mereka bisa lihat? Bisa masuk kita, kalau biasanya kita kalau goes itu keliling desa Sedau, itu kita punya ada namanya 4 dusun lagi di sebelah di atas. Ada Madani Campnya juga, kita bisa lewat jalur itu. Kalau mau ke wisata terdekat, kita bertetangga dengan desa Suranadi. Iya. Lebah Sempage juga. Ada tua lawahnya. Oke, pemirsa dimanapun berada, ya alhamdulillah ya. Jadi tadi saya sudah keliling dan nanti teman-teman bisa lihat ya suasana yang asik untuk berwisata di Danau Gunung Jai ini ya. Dan apapun saya kira keindahan pesona Danau Gunung Jai ini saya kira mengalahkan kekurangan-kekurangan yang kita sebut sebagai harapan-harapan deh agar ke depan tentunya ini bisa lebih baik. Maka untuk itu saya mengundang kepada teman-teman semuanya, ayo kita berwisata di Lombok ya, dan terutama kita mengunjungi Danau Gunung Jai. Selamat menikmati.